Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Juni Hermansyah. Kali ini kita akan pergi syukuran di Anjun Toyota Body Paint. Buat sahabat Anjun Toyota, apabila mau mengecat mobilnya atau memperbaiki mobilnya, bisa di Anjun Toyota Body Paint. Mari ikuti saya sekarang. Saya akan kasih tahu alamat lengkapnya di mana. Check it out. Oke guys, kali ini kita sudah sampai di Anjun Toyota Body Paint. Untuk lokasinya itu di Jalan Trans Kalimantan, Komplek Pergudangan Prima Lestari guys. Sudah masuk. Halo sahabat Anzon Toyota, kali ini saya ada di Anzon Toyota Body Paint. Anzon Toyota Body Paint ini khusus untuk memperbaiki mobil Toyota Anda apabila mengalami kerusakan ataupun cat ulang, itu bisa di Anzon Toyota Body Paint. Anzon Toyota Body Paint sendiri itu alamatnya di Jalan Trans. Untuk Anzon Toyota Body Paint sendiri alamatnya di Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di Komplek Pergudangan Prima Lestari. Apabila sahabat Anzon Toyota masuk ke pergudangannya, maka otomatis akan melihat pelang nama ini guys. Oke, mari kita lihat apa saja yang ada di dalam, step by stepnya dan caranya. Nanti akan dipandu dengan kepala bengkel Anzon Toyota Body Paint sendiri guys. Check it out. Selamat datang Bapak Ibu di Anzon Toyota Body Paint. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri tasyakuran atas dibukanya Anzon BP di Ampora dan sekaligus telah resmi menjadi authorized dealer pertama di Kalimantan Barat. Semoga dengan hadirnya Anzon Toyota Body Paint dapat menjadikan solusi mudah dan pilihan utama untuk urusan perbaikan bodi kendaraan Toyota Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita berikan sambutan yang meriah untuk Bu Lisa. Dia memberikan opening statement atau opening speech serta sejarah ataupun proses dibangunnya BP dari awal sampai ke Altas. Untuk Ibu Lisa, saya persilakan. Terima kasih Pak Uki, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian yang akan saya sebutkan satu-satu. Terima kasih Pak Supervisor, Pak Thomas, Pak Budi, Bu Rita, semua jajaran asuransi dan leasing yang bekerjasama dengan Anzon Toyota dari Dinas Finance, dengan asuransi Pak Suparwan, Pak Eka, Pak Imam, Pak Reza, Pak Fuji, Pak Formazinya, Bu Gusti, Bu Novi, terima kasih dan rekan-rekan SA dan salesman. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian semuanya. Tidak, kita tuh mesti bersyukur ya dari pagi ke puncak. Sehingga setiap hari di sini terasa sangat sejuk menyenangkan. Dapat angin suka-suka yang berbeda. Masih alami. Kita mesti bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Kita bisa berkumpul di tempat bengkel Anzon ini. Karena kita itu sebenarnya sudah organisasi sejak September tahun lalu. Hanya saja kita butuh banyak preparation sampai matang dan sudah waktunya kita rekan-rekan
untuk sahabat Anson Toyota, kali ini kita akan berbincang sedikit dengan Bang Oki selaku kepala bengkel Anson Toyota Body Paint. Paling kita akan menanyakan bagaimana proses step by step untuk pekerjaan Anson Toyota Body Paint sendiri. Oke, Boleh dijelaskan? boleh. Jadi kita ada source unit ya dari asuransi ataupun dari bengkel JR ataupun yang umum. Jadi mereka datang ke sini nanti diterima oleh SA untuk estimasi jadwal dan ataupun booking ataupun layanan antar jemput. Monggo ada juga kita. Nanti setelah mobil diestimasi dan customer deal, baru kita masuk ke stall pelepasan. Pelepasan panel ini, Bang. Iya, jadi panel sebelum dikerjakan itu akan dilepas. Karena pekerjaan tidak harus selalu di unit. Jadi ada panel-panel yang bisa dikerjakan dengan dilepas. Contohnya bumper, pintu, atau fender itu bisa dilepas. Nah, nanti setelah dilepas, kalau misalkan di unit ada perbaikan, kita lakukan perbaikan. Ada 3 metode, Bang, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama palu doli. Palu doli itu untuk yang bisa dijangkau oleh tangan. Gitu. Jadi yang mudah dijangkau itu kita pakai palu doli. Terus yang kedua ada spot welding. Spot welding alatnya ada di sana, warna merah. Ya, itu ditarik. Ya, jadi dilas, ditarik, las, ditarik gitu. Terus yang ketiga ada cut and join dengan pengelasan CO2 mic seperti yang dicontohkan tadi. Iya, betul. Nah, nanti kalau sudah dapat kerataan panelnya atau panelnya udah kembali ke bentuk seperti semula, kita masuk ke stall dempul. Pendempulan ya? Ya, pendempulan. Fungsinya apa di dempul? Untuk mendapatkan permukaan asli panelnya. Tapi ada batasan juga. Kalau misalkan dempulnya ketebalan itu nggak boleh. Karena batasan dempul itu di angka 2 mili. 2 mili. Iya, lebih dari itu nantinya jangka waktu panjang itu bisa retak atau pecah. Jadi kita lebih cepat dapat. iya. Nah, bedanya kita dengan di luar itu sebenarnya, Bang. Jadi kita cari dulu permukaan panelnya baru kita dempul. Ada yang langsung main dempul, ada. Iya, pekerjaan cepat, tapi jangka panjangnya ya. Setelah pendempulan kita lakukan masking dulu. Ya, setelah di masking ditutupi mana panel yang tidak dicat, itu kita lakukan di stall pengecatan dasar. Ya, kalau istilah bengkel kita aplikasi surfacer. Itu untuk mendapatkan atau melekatkan base coat, yaitu lapisan cat pertama dengan panel. Ya. Jadi setelah pengecatan dasar, apa lagi yang harus dilakukan? Setelah pengecatan dasar selesai, di sanding selesai, balik lagi ke masking, Bang. Kita masking lagi, ya. Jadi dilindungi mana yang tidak dicat itu harus di cover supaya tidak timbul kasar dan sebagainya. Nah, setelah masking baru kita masuk ke proses pengecatan. Pengecatan akhir. Iya, pengecatan akhir. Di pengecatan akhir ada 2. Ada panel baru dan panel yang diperbaiki tadi. Untuk panel baru itu diaplikasikan primer. Iya, lapisan primer. Kalau di panel yang diperbaiki itu tidak di primer. Karena apa? Karena sudah di surfacer tadi. Jadi surfacer sama primer ini fungsinya nggak jauh beda sebenarnya. Setelah primer baru aplikasi base coat, lapisan pertama. Ya, base coat itu warnanya. Cat warnanya, ya. Misalnya silver, nah itu base coat. Setelah itu clear coat. Clear coat ini untuk apa? Untuk bikin tampilan lebih glossy, lebih basah. Iya. Iya, lebih mengkilat. Oke. Berarti setelah selesai proses semuanya tinggal masuk ke poles. Tapi sebelum poles kita lakukan pengeringan dulu. Nah, pengeringan ini ada 2 juga, Bang. Ada yang pakai oven, ada juga yang pakai matahari langsung. Kita sarankan lebih baik pakai matahari langsung. Kenapa? Karena pengeringan yang dipaksakan itu hasilnya kurang maksimal, kurang glossy kalau di kita istilahnya. Nah, fungsinya oven sendiri ya untuk mengatasi kayak di Pontianak ini kan cuaca mendung. bisa panas. Iya,
betul. Jadi setelah kering kita lakukan proses pemolesan, yaitu untuk memilah mana yang masih ada defect. Defect dalam artian yang bisa diperbaiki di stall poles. Plus juga menambah kilapnya, glossy-nya. Berarti setelah itu selesai. Setelah itu masih ada satu proses, yaitu final inspection. Nah, jadi unit-unit yang sebelumnya mau diserahkan ke customer, kita QC lagi, Bang. Kita pastikan benar-benar siap atau belum untuk diserahkan. Berarti itu step akhirnya tinggal mengecek lagi kondisi unitnya itu. Ya, Siap, betul. serah terima atau belum? Mana? Maksudnya step akhirnya itu dicek lagi apakah sudah siap untuk konsumen terima atau belum? Ya, betul. Kalau masih belum ya kita nggak akan serahkan seperti itu. Oke, paling itu aja untuk Ya. informasinya. Bang Oki, Siap. tetap semangat, sukses selalu Bang. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga. Paling itu aja wawancara saya sama Bang Oki. Terima kasih buat sahabat Anzon Toyota semuanya. Jangan lupa kalau ada perbaikan mobil di Anzon Toyota Budipen, Jalan Trans Kalimantan, Komplek Pergudangan Prima Lestari. Terima kasih. Bisa diperhatikan di stall pelepasan atau perbaikan panel yang akan mendemokan yaitu Mas Nuri. Ini demonya terkait metode pengelasan dan penyambungan panel. Oh, sorry Pak. Gimana? Orangnya. Itu mau dilepas. Ini mau disambung pasang. Nggak usah. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Boleh jelaskan Apa? las ini las apa? Oh, oke. Ini panel sudah dipasang ya. Jadi ini namanya panel quarter. Kebetulan mobil ini insiden di quarternya. Jadi quarternya ringsek. Mau tidak mau harus kita ganti. Kalau di kami namanya cut and join untuk penggantian panel. Nah, yang digunakan Mas Nuri ini yaitu las CO2 mic. Nantinya setelah dilas akan digerinda untuk merapikan bentuk panel dan mengembalikan kerataan panelnya. Mungkin ada yang tanya atau apa, atau kenapa sih proses body itu lama. Yang pertama, untuk penyetelan panel itu memerlukan waktu yang lumayan. Apakah bisa cepat? Bisa. Cepat bisa, tapi hanya didempul aja. Kalau kita karena ingin sesuai standarnya Toyota, maka panel itu harus kita ratakan atau kembalikan seperti bentuk semula dulu, baru didempul. Karena untuk dempul sendiri itu ketebalannya ada maksimalnya, tidak bisa asal dempul, yang penting panelnya terbentuk. Seperti itu, Bapak Ibu. Aman ya. Next kita pindah ke proses kedua ya, untuk penggunaan spanesi.
atau penarikan frame dan chassis. Monggo Bapak Ibu bisa geser ke stall perbaikan rangka atau penarikan rangka. Ini hanya demo saja, sebetulnya tidak seperti ini karena agak lumayan memakan waktu karena sebenarnya mobil yang sudah naik di Spanesi ini harus dipasang jig, namanya jig, untuk mengikat kendaraan supaya tidak bergeser dan kendaraan bisa ditarik. Nah, kurang lebih penarikan panel itu seperti ini. Nanti dengan menggunakan hidrolik ini kita bisa tarik panel yang mana yang mau ditarik. Hah? Oh iya. Nah, jadi dengan hidrolik ini kita tarik sampai dia kembali seperti ke bentuk semula. Ya. Ini siapa mau ditarik? Ayo, ayo. Yang tulangnya ada bengkok. Cek, tarik cek. Oh iya, boleh. Nanti aja, bentar ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu prosesnya. Setelah ini kita akan ukur dimensinya lagi, apakah sudah dapat atau belum. Karena kalau belum dapat dimensinya, seperti fender atau lampu atau bumper itu nggak bisa dipasang. Bisa dipasang tapi celahnya akan berbeda. Jadi ukuran ada standarnya Bu, dari Toyota. Ada di repair manual. Iya, celahnya Pak. Iya. Apa saja kamu jelaskan? Oh iya. Alat ini lebih ke untuk penarikan chassis dan juga frame ya. Kurang lebih seperti itu. Oke guys, ini lagi tahap pendempolan. Jadi untuk pendempolan sendiri ruangnya tertutup guys. Monggo Bapak Ibu, ini stall poles. Jadi setelah panel kering itu kita pindahkan ke stall poles untuk dilakukan pemolesan apabila masih ada defect setelah pengecatan. Jadi defect itu ibaratnya cacat pengecatan, tapi masih bisa diperbaiki di stall poles. Nah, kurang lebih prosesnya seperti ini. Dipoles dengan mesin poles dan juga obat poles. Kita pindah ke stall pengecatan ya. Jadi kebetulan ada panel yang siap dicat. Jadi mungkin Bapak Ibu mau tahu juga proses pengecatan kita. Gampang. Gampang. Udah. Nah, kebetulan petugasnya sudah di dalam, sudah bersiap-siap. Monggo kalau mau disaksikan proses pengecatannya. Oven lo ini bang? Ya, Oven lo ini? oven 1 Pak. Yang disebut oven lo ini? Iya. Oh. Untuk antisipasi debu
Sama kalau cuaca nggak mendukung. Oh, Kalau cuaca nggak mendukung, kita open. Karena Pontianak kan sering mendung. iya. Tentu ya. Jadi keringnya lebih cepat. Iya, betul. Jadi panas sekali yang di dalam. 59 derajat. Paling panas bisa 70. Oh. Ini langsung kering. Ya butuh waktu juga, cuma lebih cepat. Nggak pengaruh ini ya, ini cuaca ya. Anginnya cukup, bro. Anginnya cukup, bro. Gelap nunggu Oh, anginnya stabil. Siap. Sudah dialog kangen, makanya tak cepet nih. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, di Stalpoles. Setelah dipoles, defeknya sudah tidak ada, mobil akan lanjut ke stall final inspection. Nah, di sini kita cek lagi apakah masih ada defek atau tidak. Yang melakukan final inspection dari Mas Ari atau foreman kita. Kita ada checklistnya, jadi ada checklist standar mobil yang boleh diserahkan ke customer atau tidak boleh. Jadi kalau checklistnya belum terpenuhi, kita tidak akan serahkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Oh gini. Kayaknya mesti ada lihat ini kepalanya, ini kepala gitu. Ini kepala bengkelnya. Ini kepala bengkel kita, memiliki Sukses selalu dan lancar. Amin. sukses selalu buat Anson Toyota Body Pen. Tetap semangat, tetap berkarya.